Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakek Merza, pensiunan gaul, banyak acara. Kali ini kita masih membahas cerita mualaf milenial. Kali ini tentang dua selebritis dari Indonesia yang baru memeluk agama Islam. Keduanya mengaku mulai mempelajari Islam karena panggilan azan. Kita tahu di Indonesia mendengar azan ya biasa setiap hari, baik itu muslim ataupun non muslim, karena dikumandangkan oleh setiap masjid yang ada di Indonesia. Dahulu kala ketika mereka belum tertarik dengan Islam, mendengarkan azan ya biasa saja. Bahkan ada yang sebel mendengarkan suara azan. Tapi pada suatu saat suara azan itu merasuk ke kalbu mereka. Bahkan ada yang sampai sebel dan benci dengan ajaran Islam. Tapi kemudian mereka merasakan sesuatu dalam panggilan azan itu sehingga mempelajari Islam sedemikian rupa, dan tidak sedikit yang akhirnya malah menjadi mualaf, menjadi seorang muslim baru. Bagaimana ceritanya? Yang pertama adalah Roger Danuarta. Pada suatu saat dia begitu terkesima dengan suara azan. Suara azan begitu merasuk ke relung kalbunya. Padahal ia sudah biasa mendengarkan sebelumnya. Dan akhirnya itulah yang mengantarkan ia untuk memulai mempelajari Islam dan menjadi seorang mualaf. Dan untuk menjawab pertanyaan kenapa saya ingin menjadi seorang muslim, saat aku mendengarkan azan, ya dari kecil emang sering sekali kan di sekitar kita gitu setiap kali mau azan. Tapi entah kenapa pada hari itu aku merasa apa ya, bisa dibilang suatu rasa yang kedekatan kali ya. Kedekatan, tidak merasa asing, bisa menikmati, dan menenangkan aku sih. Itu yang aku rasain. saya melihat dari teman-teman terdekat saya, teman-teman kerja sehari-hari, cara hidup seorang muslim, hati saya menjadi sangat tersentuh sekali. Saya ikut merasakan damainya untuk sholat, ketenangan yang diberikan kepada diri saya, dan itu membuat saya semakin jatuh cinta untuk menjadi seorang muslim yang baik. Yang selalu nempel sampai sekarang itu ya nasihat dari orang tua ya, dari almarhumah juga. Jadilah seorang manusia yang baik. Itu aja sih. Lain lagi cerita Delvano Karis, yang merupakan YouTuber yang memiliki Kiflif TV dan juga channel Delvano Karis. Awalnya dia sangat sebal mendengarkan azan. Bahkan ia pernah menyatakan kepada neneknya yang muslim bahwa dia tidak akan mungkin seumur hidupnya masuk ke ajaran Islam, dan Islam itu merupakan ajaran yang tidak benar. Tetapi kemudian sesuatu merubahnya. Ia begitu terkesima dengan azan dan mempelajari Islam 4 tahun lamanya sebelum ia benar-benar memutuskan untuk masuk Islam
di tahun yang lalu. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita dengarkan. Pertama kali tertarik sama Islam. Kayak mungkin 2015. Akhir 2015 akhir itu aku udah nggak punya agama gitu. Maksudnya? Kayak nggak ada yang aku peluk. Jadi nggak ada yang aku percaya saat itu. Kayak saat itu aku udah telanjang aja. Aku nggak aku percaya ada Tuhan, cuman aku nggak megang suatu kepercayaan karena aku benar-benar kosong waktu itu. Akhirnya aku pelajarin Islam mulai dari 2016 awal itu. Cuman pelajarannya nggak langsung ya, dikit-dikit kayak tertarik dikit, lepas 4 tahun sampai 2019. Karena kangen. Maksudnya? Kangen sama, jujur aku kangen banget sosok Tuhan di dalam hatiku. Aku kangen banget ada sosok yang besar di dalam hatiku yang kayak bisa menenangkan aku. Apa aja ada, cuman kok ada yang kosong. Ada yang bikin aku ketakutan setiap malam, ada yang bikin aku nangis setiap malam, sampai aku bener-bener depresi setiap malam. Aku pernah nggak kuat di kamar, aku telepon semua temanku nggak ada yang bisa. Aku naik mobil bener-bener ketakutan, aku nggak tahu harus ngapain. Kayak ada yang kurang satu di hidupku. Dan aku tahu kalau itu Allah. Yang kurang hidupku adalah Allah. Aku tahu, sadar, cuma aku nggak berani mengambil itu. Ketakutanku malam itu, aku rindu banget sama Allah. Aku telepon langsung teman terdekatku yang aku tahu agamanya baik. Aku telepon Benny. Ben, kamu bisa ke rumahku nggak? Kenapa no? Ajarin aku sholat. Malam itu Benny langsung ke rumahku, ngajarin aku sholat. Kita syahadat berdua di kamar. Langsung aku sholat subuh pertama di situ. Dan itu pertama kalinya. Itu kayak alhamdulillah, kayak Allah sayang banget sama aku. Aku nggak bisa tidur dan aku lagi ketakutan. Waktu mau tidur aku pasti ketakutan dan ada azan subuh. Allahu Akbar. Hatiku langsung getar, nggak tahu, tapi nggak takut, adem, cuman nggak tahu harus ngapain. Aku cuma madep atas, terus air mataku keluar semua, aku bener-bener nangis. Ini kayak khayal sih, kalau orang denger kan kayak apa sih, masa dengeran dulu khayal. Terus di otakku, aku membayangkan sholat langsung. Padahal belum muslim gitu ya? Belum muslim, dan aku membayangkan sholat. Cuma membayangkan sholat sambil tiduran, akhirnya sampai aku tiduran. Dan itu terjadi 3 kali sebelum aku sholat. Nah. Dulu aku kalau dengar azan, aku pernah ngata-ngatain. Ya. Aku dulu sebelum muslim, aku dengar azan, berisik banget. Aku pernah jadi orang yang kayak gitu. Apa sih dia berisik banget? Apa sih? Ih, apa sih? Dulu aku kayak gitu, aku sebel banget kalau dengar azan. Karena itu berisik buat aku. Astagfirullah, ampun ya Allah. Itu dosa banget sih. Dan sekarang saat dengar azan kayak enak gitu, seneng. Insyaallah. Ya, aku dulu juga pernah sombong. Aku bilang sama semua orang, sama mamaku, sama ayahku, sama semua orang, pegang kata-kataku, aku Delvano Karis nggak akan pernah masuk muslim, nggak pernah agama yang salah, agama yang sesat, nggak pernah, dan nggak akan aku masuk muslim. Tapi lihat perkataan seorang manusia di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya, tinggal di plak. Udah, sekarang aku di sini. Masya Allah. Aku selalu sombong, aku selalu sesumbar kayak gitu. Dan manusia ini kalau ngomong nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan sekali lagi Allah. Jadi kalau bisa kata-kata kita benar-benar kita serahkan ke Allah, karena Allah nanti yang melakukan apapun di hidup kita nanti, bukan kita yang urusan dia. Jadi manusia buat aku diciptakan buat mencari kebenaran. Kita bukan patung yang diciptakan untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh nenek moyang atau orang tua kita. Misalkan orang tua udah punya pikiran seperti ini, anaknya harus jadi seperti ini. Kita kan bukan robot, kita kan manusia dikasih free will sama Tuhan, sama Allah. Jadi kita bukan malaikat atau iblis yang tidak dikasih free will. Kalau malaikat disuruh taat, iblis disuruh menggoda manusia. Satu-satunya makhluk yang dikasih free will kita. Dan kalau misalkan kita di dunia nggak pakai free will kita untuk mencari kebenaran, kan kita disuruh cari kebenaran. Dan buat aku kebenaranku belum tentu kebenaran kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang imanku lemah di sebelumnya, itu karena aku
manusia yang berproses, aku bukan robot, aku bukan orang yang selalu mengikuti dogma yang udah ada atau doktrin yang udah ada. Aku selalu mencari kebenaran, mencari, aku berpikir, belajar. Kalau manusia mencari, berpikir dan belajar, pasti manusia berproses. Karena manusia pasti berubah. Nah, yang ditanyakan kalau misalkan manusia itu nggak berubah. Tapi kalau kalian merasa iman kalian kuat, nggak apa-apa. Jadi kayak malah tetap pelajarin, tetap dalamin, nggak apa-apa. Jadi yang penting nggak usah menilai dan ngejudge orang. Kalau misalkan kalian merasa iman kita lemah dan iman kalian yang kuat, ya udah malah bagus. Jadi kayak perkuat terus aja. Kita di sini tidak ada untuk mempengaruhi siapapun. Kita di sini hanya untuk sharing apa yang kita rasain dan apa yang kita alami gitu aja. Jadi kayak kalau kamu udah imannya kuat di agama bagus malah pelajarin terus aja. Nice. Tetap keharmonisan keluarga tetap sama, nggak ada yang berbeda. Apapun nggak ada yang berbeda, cuma ibadahnya sendiri gitu aja. Jadi nggak ada yang sholat, cuma aku yang sholat subuh cuma aku yang bangun, wudu cuma aku yang basah gitu aja. Itulah tadi 2 cerita anak manusia yang terkesima dengan azan sehingga akhirnya malah menjadi seorang muslim dan ikut mensiarkan Islam. Tunggu cerita selanjutnya tentang mualaf milenial dari Kakek Mirza. Pantengin terus channel Kakek Mirza, pensiunan gaul, banyak acara. Terus semangat, tetap semangat bersama Kakek Mirza. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Dah, assalamualaikum.